Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak sekalian, anak santri yang saya cintai dan hadirin para wali santri yang kami hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan kita, yaitu pembahasan mengenai at-tauhid. Anak-anak sekalian dan hadirin yang berbahagia, kemarin alhamdulillah kita telah membahas tentang keutamaan tauhid di dalam mensucikan dosa. Keutamaan tauhid di dalam mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sampai kepada bab keutamaan tauhid di dalam memasukkan seorang hamba ke surganya bahkan dengan tanpa hisab. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasannya ketika kita berbicara tentang tauhid, maka tentu saja yang menjadi sentral, menjadi pusat perhatian adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah demikian dalam. Ya. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memiliki konsekuensi-konsekuensi yang dapat membersihkan kemurnian tauhid seseorang dan dapat meningkatkan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam pembahasan kali ini sedikit mengulangi bahwasannya pengertian daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maknanya adalah secara umum adalah tasfiyatud din minasyawaib asyirqi wal bid'i wal ma'asi. Jadi pengertian daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah memurnikan, ya, membersihkan agama dari noda-noda syirik, noda-noda bid'ah, dan noda-noda kemaksiatan. Apabila ada orang yang mau memurnikan tauhid, maka dia harus memenuhi 3 unsur yang harus dia bersihkan. Yang pertama adalah dia harus berani meninggalkan kesyirikan. Ya. Baik syirik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil, bahkan syirik yang tersembunyi. Yang kedua adalah dia harus berani meninggalkan perbid'ahan. Ya. Ini adalah konsekuensi dari orang yang memurnikan tauhid. Orang-orang yang benar-benar ingin menjalankan tauhid dengan sebenar-benarnya, syarat yang kedua adalah dia harus berani meninggalkan perbid'ahan dengan segala macamnya. Ya. Baik bid'ah di dalam akidah ataupun bid'ah di dalam ibadah, dia rela dan berani meninggalkan itu semua demi memurnikan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, konsekuensi daripada orang yang memurnikan tauhid adalah dia berani meninggalkan segala kemaksiatan yang pernah dia lakukan, yang dia ketahui, ya, kemaksiatan yang besar maupun kemaksiatan yang kecil, berani dia tinggalkan. Ya. Ini adalah konsekuensi dari orang-orang yang
melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ya. Orang-orang yang melakukan pembersihan tauhid, pemurnian tauhid, itu dapat kita golongkan kepada dua golongan. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang hanya dapat melakukan kewajiban di dalam pemurnian tauhid saja, yaitu orang-orang yang bisa melakukan yang tiga tadi. Ya. Orang-orang yang bisa melakukan tiga hal tadi, yaitu memurnikan diri dari kesyirikan, memurnikan diri dari kebid'ahan, memurnikan diri daripada kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang mampu meninggalkan segala perkara yang sia-sia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara itu adalah perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala perkataannya, segala perbuatannya, itu semua hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya menginginkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lebih jelasnya adalah orang-orang yang memurnikan tauhid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah darajatun wajibah katanya. Kemudian yang kedua adalah darajatun mustahabbah. Orang-orang yang hanya bisa melakukan kewajiban-kewajiban saja, yang tiga tadi. Kemudian ada orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi meninggalkan segala apa yang sia-sia, walaupun itu hal-hal yang diperbolehkan. Kembali kepada lafaz tauhid, ya. Lafaz tauhid terdiri daripada la ilaha illallah. Maknanya pula adalah makna daripada la ilaha illallah adalah al-bu'du at-tarku minasyirki wa anwa'ih, ya. Meninggalkan segala kesyirikan dan berbagai macam yang terkait dengannya. Dan yang kedua, makna daripada syahadah anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya adalah al-bu'du anil bid'ah, ya. Terjauh daripada perbid'ahan, ya. Wal bu'du anil ma'asi, dan terjauh daripada kemaksiatan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya makna daripada syahadah anna Muhammadan Rasulullah, yaitu kita harus bisa mentaati terhadap apa yang diperintahkan dan harus meyakini apa yang dikabarkan dan harus menjauhi, ya, apa-apa yang dilarang, ya. Atau sebagaimana perkataan para ulama, an yuta'a fima amar wa an yusaddiqa fima akhbar wa an yujtaniba ma naha anhu wa jazar wa alla yu'badullaha illa bima syara. Dan hendaknya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Nah, itu adalah makna daripada qaulut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Kemudian di dalam bab ini, yaitu bab keutamaan tauhid,
dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga dengan tanpa hisab. Ada beberapa dalil yang akan kami utarakan. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ya. Surat An-Nahl ayat 120. Ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan bukanlah ia termasuk kepada golongan orang-orang yang musyrik. Ya. Bukanlah Nabi Ibrahim termasuk kepada golongan orang-orang yang musyrik. Ya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya makna ummah di sini adalah al-imam. Nah, jadi makna ummah di sini adalah al-imam. Ya. Nabi Ibrahim sebagaimana kita ketahui adalah seorang panutan, ya, seorang qudwah, seorang uswah di dalam bertauhid bagi seluruh manusia. Ya. Makanya beliau digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummah. Ya. Mana ummah ini adalah al-imam alladhi jama'a jami'u sifatil kamalil bashari wa sifatil khair. Ya. Jadi makna ummah di sini adalah imam yang terkumpul padanya seluruh sifat kebaikan manusia, ya, seluruh sifat kebaikan manusia, baik secara fisik misalnya, wa sifatil khair, dan seluruh sifat kebaikan, ya, secara akhlak. Jadi Nabi Ibrahim ini sempurna baik secara penciptaan fisik maupun secara penciptaan maupun secara tingkah laku, ya. Budi pekerti. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sempurna yang patut dijadikan sebagai seorang imam, ya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai qudwah di dalam tauhid juga, ya. Yang pertama tadi adalah sifat imam, ummah yang melekat pada Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah sifat daripada qanitan lillahi, ya. Dari Nabi Ibrahim itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan qanitan, ya, yang dimaksud dengan qanitan menurut para ulama adalah dawamut ta'ah lillah, ya. Senantiasa Nabi Ibrahim itu dawam, senantiasa berkesinambungan, terus menerus istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini adalah sifat orang yang memurnikan tauhid, ya. Dia dawam, ya, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Amalan yang terus-menerus walaupun sedikit itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah di dalam bertauhid adalah Hanif. Ya, beliau itu adalah seorang Hanif. Hanif ini adalah al-mail an tariqil musyrikin. Ya. Mail an tariqil musyrikin. Maksudnya adalah condong jauh, ya, daripada jalan-jalan orang yang musyrik. Nah, ini adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam memurnikan tauhidnya, ya, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama adalah dia seorang imam di dalam ketauhidan, kemudian dia senantiasa dawam di dalam terus-menerus dalam ibadah, dan tidak pernah sedikit pun dia condong kepada jalannya orang-orang musyrik. Lurus
hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang menegaskan keutamaan daripada Nabi Ibrahim juga adalah walam yaku minal musyrikin, katanya walam yaku minal musyrikin. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak termasuk daripada golongan orang-orang musyrik. Ya. Walam yaku minal musyrikin. Para ulama lughah mengatakan arti min di sini ya ada dua penafsiran. Yang pertama adalah min litab'id dan yang kedua adalah min litabyin. Jadi walam yaku minal musyrikin artinya adalah bahwasanya Nabi Ibrahim tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang musyrik. Berarti beliau adalah seorang muslim. Ya. Kemudian kalau min yang kedua, min litabyin, maknanya adalah walam yaku minal musyrikin, bahwasanya Nabi Ibrahim tidak pernah melaksanakan praktik kemusyrikan. Ya. Tidak pernah melaksanakan praktik kemusyrikan. Ini adalah dua hal yang terkandung di dalam ayat walam yaku minal musyrikin. Ya. Jadi ada tiga hal ya, ada tiga hal upaya Nabi Ibrahim di dalam memurnikan tauhid. Beliau adalah seorang qudwah, beliau adalah seorang abid yang istiqomah, dan yang ketiga adalah beliau adalah seorang yang tidak pernah condong kepada kesyirikan. Kemudian dalil berikutnya adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang kepada Tuhan mereka tidak pernah syirik. Ya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Ini adalah sifat orang-orang yang memurnikan tauhid. Mereka tidak pernah syirik kepada Tuhannya. Di sini para ulama berpendapat, kenapa Rabb bi rabbihim, ya, bi rabbihim ini didahulukan daripada fi'ilnya la yusyrikun. Ya. Yang seharusnya enaknya begitu ya, seharusnya walladzina la yusyrikuna walladzina hum la yusyrikuna bi rabbihim. Enaknya begitu, tetapi kenapa di sini walladzina hum bi rabbihim dulu baru la yusyrikun. Ini faidahnya adalah li'anna rububiyyata tastalzamu al-ubudiyah. Katanya dikarenakan rububiyah, jadi tauhid rububiyah, pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia yang menciptakan kita, bahwasanya Dia yang mengurus kita, memberikan rezeki kepada kita, gitu. Jadi tidak terhenti di sana. Tidak terhenti di sana. Tapi wajib dengan pengetahuan itu adanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak cukup orang yang memurnikan tauhid hanya mengaku adanya Tuhan saja. Ya, tapi wajib baginya beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis yang cukup panjang ya. Hadis yang cukup panjang. Hadis tentang ta'tayur, kemudian hadis tentang kai, dan hadis tentang ruqyah ya, yang menggambarkan bahwasanya umat Rasulullah SAW ada yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Potongannya adalah langsung saja ke potongannya. Ya. Fanadartu faida sawadun azimun. Ya, Rasulullah SAW
melihat ke langit, maka dia melihat ada segolongan umat yang sangat besar, yang sangat banyak. Faqila li hadza ummatuk. Nah, maka dikatakan kepada Rasulullah oleh para malaikat, ini adalah umatmu. Ya. Ini adalah umatmu. Wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Summa nahadha fa dakhala manzilahu. Ya. Kemudian Rasulullah bangkit, ya, setelah menceritakan hal ini kepada para sahabatnya, beliau bangkit kemudian masuk ke rumahnya. Fa khadan nasu fi ulaik. Kemudian manusia berkumpul, ya, membicarakan tentang apa yang baru saja dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahabu Rasulillah. Maka mungkin saja mereka itu adalah orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, menyertai, tidak pernah terlepas daripada Rasulullah. Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu adalah mungkin saja atau mudah-mudahan saja mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bersama dengan Rasulullah, tidak pernah terlepas daripada Rasulullah. Fala'allahum alladzina waladu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Kemudian ada juga yang mengatakan mudah-mudahan saja mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam kemudian tidak pernah syirik sedikit pun. Ya. Ini adalah pendapat para sahabat, ya, tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Fa kharaja alaihim Rasulullah, ya, setelah berapa lama kemudian Rasulullah kembali, ya. Beliau kembali daripada rumahnya. Fa akhbaruhu faqala hum alladhina la yastarqun. Mereka itu, ya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Wala yaqtawun, ya, dan tidak pernah berobat dengan kai. Kai itu adalah berobat dengan api. Jadi kai itu adalah seseorang berobat dengan menggunakan besi, ya, yang dipanaskan kemudian diletakkan ke kulitnya. Ini tidak boleh. Ya. Ini makruh. Ini hukumnya makruh karena ini menyerupai dengan azab Allah dengan api. Ya. Ini dimakruhkan oleh para ulama. Kemudian wala yatatayyarun, dan adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan tatayyur. Ya. Tatayyur ini adalah mempercayai suatu barang mendatangkan suatu kemadaratan atau suatu kemanfaatan. Ini tidak boleh, tatayyur. Ya. Mempercayai misalnya hewan ini mendatangkan suatu kemadaratan. Mempercayai benda itu mendatangkan suatu kemaslahatan. Ini tidak boleh. Ya, ini adalah bentuk daripada kesyirikan. Kenapa Islam, ya, melarang ruqyah, ya, meminta untuk diruqyah? Ya. Kenapa Islam melarang untuk diruqyah? Karena biasanya dengan diruqyah ini orang lebih percaya terhadap orang yang meruqyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kenapa dilarang untuk kai, ya, karena dalam keyakinan orang jahiliyah, ya, dalam keyakinan orang jahiliyah, apabila ada orang yang melakukan kai, ya, berobat dengan kai, berobat dengan api, maka dia beri keyakinan bahwasanya
tidak akan ada lagi penyakit yang akan hinggap kepada dia. Nah, ini adalah menafikan tawakal. Nah, adapun ruqyah syar'iyah, maka itu diperbolehkan, bahkan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah dengan diri sendiri. Ya. Rasulullah SAW senantiasa meruqyah dirinya setiap malam. Ya, meruqyah dirinya setiap malam. Dengan membaca surat Al-Ikhlas, dengan membaca surat ayat kursi, dengan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh, ya. Dan Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat untuk berobat, ya, bahkan dengan kai. Ya, apabila tidak ada lagi obat-obatan yang dapat menyembuhkan kecuali kai, ya tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa berobat dengan kai. Tetapi ini menjadi jalan yang terakhir. Karena itu tadi, bahwasanya kai itu adalah sama dengan azabnya Allah dengan api neraka. Makanya dimakruhkan oleh para ulama. Jadi tidak boleh berobat dengan api. Ya. Kemudian hadis masih panjang, ya, lanjutannya. Faqama Ukasah ibnu Muhsan faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum faqala anta minhum. Ini menunjukkan bahwasanya fadilah yang didapatkan oleh sahabat daripada Ukasah. Tentu saja Ukasah ini adalah orang yang termasuk kepada yang memurnikan tauhid, ya. Terbebas daripada segala kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil, maupun perbedaan dan kemaksiatan, ya. Sehingga beliau diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada hamba-hambanya yang memasuki surga Allah dengan tanpa adanya hisab dan tanpa adanya azab. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya sedikit orang yang dapat memurnikan ketauhidannya. Sedikit orang yang dapat merealisasikan ketauhidannya. Kebanyakan adalah orang-orang yang syirik, berbuat syirik dalam amalannya. Ya. Amalan syirik itu 3. Amalan orang-orang musyrik itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah dia suka menyekutukan Allah Ta'ala, tentu saja, ya. Dia suka menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dia suka berbuat bid'ah. Ini adalah amalan orang-orang musyrik. Dan yang ketiga adalah dia suka berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan na'udzubillah min dzalik, daripada perbuatan-perbuatan orang-orang yang musyrik. Mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah kami meminta ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.